Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, duduk di samping sambil makan opak. Salamnya masuk kuping tapi nggak kompak. Asik. Alhamdulillahirrahmanirrahim, ketemu lagi dengan Pak Randy tentunya di pelajaran Tahsin Tahfiz. Pelajaran senang-senang dengan Al-Quran. Meskipun agak ngantuk, bosan kalau belajar Al-Quran, tapi tetap harus semangat. Kenapa? Untuk dunia dan akhirat. Anak-anak kelas 3, kita ketemu lagi di pelajaran Tahsin Tahfiz tentunya dengan materi masih wakaf. Pak Randy akan kasih contohnya, tapi sebelum itu kita berdoa dulu yuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa sebelum belajar agar dimudahkan. Berdoa, mulai. Kok nggak ada suaranya? Nungguin ya. Oke, Pak Randy bercanda. Kita berdoa dulu kepada Allah. Dimulai. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Semoga dengan doa-doa kita Allah kabulkan, Allah mudahkan kita dalam belajar apapun, mau Al-Quran, matematika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, apapun itu Allah mudahkan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Harus mengucap amin biar dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala. Oke. Sebelum kita mulai materi wakaf tadi, kita murojaah dulu. Kemarin sudah Al-Mutaffifin dari ayat berapa ya? Betul. Dari ayat 1 sampai 6, sekarang dari ayat 1 sampai 10. Diperhatikan tajudnya, kita mulai dari sekarang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin. الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin. Alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Ala yazunnu ulaika annahum mab'uthun liyaumin 'azim yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin wa ma adraka ma sijjin kitabum markum wailu yawma idzil lil mukadzibin. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah anak-anakku kelas 3
kita sudah berdoa, kita sudah murojaah, mengulang hafalan. Kalau yang udah hafal, kalau yang belum berarti semoga cepat hafal surat Al-Mutaffifinnya, cepat lunas. Oke, langsung aja tanpa berlama-lama kita masuk ke pelajaran. Jeng jeng. Iya. Nah, wakof. Para ini mau ngasih tahu wakof yang ada di Al-Quran ini tanda-tandanya seperti apa, dan ketika ada tanda ini harus apa? Harus ngapain? Berhenti kah? Lanjut kah? Loncat kah? Main bola? Oh, enggak salah. Harus seperti apa? Dengan tanda-tanda seperti ini ya. Nanti Pak Reni akan kasih tahu. Oke, yang pertama, ini dia tanda mim. Dalam Al-Quran, kalau kalian nemu tanda mim kecil, itu artinya namanya wakof lazim. Apa? Wakof lazim. Jadi harus berhenti. Harus berhenti. Harus ya, meskipun nafasnya masih panjang, meskipun masih lagi enak, Pak Reni lagi enak nih baca Qur'annya, masa disuruh berhenti? Tetap harus. Lazim itu harus, wajib. Jadi ketika ada wakof mim, ini berarti harus berhenti. Oke, itu yang pertama ya, paham ya? Oke, tentu paham, anak-anak kelas 3 udah pinter semuanya ya. Yang kedua, ada tanda lam alif. Nah, ini sering ya kalian temu-temu, namanya wakof mamnu. Apa? Wakof mamnu. Apa yang harus kita lakukan ketika bertemu dengan ada tanda wakof lam alif ini? Yaitu tidak boleh berhenti meskipun nafasnya sudah sesak. Tidak boleh berhenti. Boleh berhenti karena kan nafas itu beda lagi ya, yang Pak Reni kemarin sampaikan. Pokoknya Pak Reni akan jelaskan di sini itu kenapa apa yang harus kita lakukan ketika bertemu dengan wakof ini. Pokoknya kalau ada lam alif itu tidak boleh berhenti. Lanjut. Yang ketiga, wakof jaiz. Nah, kalau ada huruf ja seperti ini ya di Al-Qur'an, kalian pasti nemu banyak kalau lagi baca Al-Qur'an. Bunda juga. Jadi tanda ini adalah boleh berhenti, boleh juga tidak. Kalau habis nafasnya ya berhenti aja di sini nggak apa-apa dan lanjut, tidak usah mengulang. Kalau tadi kan lam alif itu harus ngulang kalau berhenti. Karena tidak boleh berhenti. Kalau wakof jaiz ini, huruf ja ini, kamu boleh berhenti, kalian boleh tidak juga berhenti, bebas milih. Yang penting senang, nyaman. Pokoknya wakof jaiz ini boleh berhenti, boleh tidak. Lanjut. Yang keempat, ada tanda, tanda so dan la, namanya al-wasl ula. Al-wasl ula itu ada dua ya. Yang pertama ini ada sola. Artinya apa? Disambung lebih utama. Jadi kalian lanjut baca itu lebih bagus, lebih utama. Kalau terpaksa berhenti karena ada apapun itu, kata kalau Pak Reni kemarin bilang nafas habis, terus kayak semacam dipanggil orang tua atau diajak ngobrol, itu ya boleh berhenti. Tapi kalau wakof sola al-wasul ula ini, Pak Reni disarankan karena emang artinya adalah disambung lebih utama. Jadi lanjut itu lebih bagus. Nah, al-wasul ula yang kedua itu adalah huruf kola. Jadi al-wasul ula itu ada dua, ada sola, tanda sola, ada tanda kola. Jangan sampai ketuker ya. Tanda sola itu disambung lebih utama, tanda kola itu berhenti lebih utama. Ini kalau ada pertanyaan nih, ini agak bingung nih karena dua-duanya al-wasul ula. Al-wasul ula itu ada dua, sola dan kola. Jadi sola itu disambung lebih utama dan kola itu berhenti lebih utama. Jangan sampai tertukar. Oke, lanjut. Yang terakhir. Kenapa Pak Reni cuma sedikit padahal wakof di Al-Quran itu banyak? Pak Reni pengen ambil umumnya saja. Jadi anak-anak kelas 3 belajar yang paling banyak muncul di Al-Quran itu ya ini ya. Jadi kalau ada pertanyaan dari ayah bunda nanti kok Pak Reni nggak jelasin ini, ya memang Pak Reni nggak jelasin semua, pengen lebih spesifik saja, lebih tajam saja, jadi nggak usah banyak-banyak. Lanjut. Yang terakhir adalah tanda apa ya ini namanya, titik 3 ya. Titik 3 ada dua pasangan. Ini kalau kalian nemu ini, jadi berhentilah di salah satu tanda. Ketika salah satu tanda itu kalian nafasnya masih bagus, boleh lanjut, tapi berhenti. Pokoknya wajib berhenti di salah satu tanda. Pokoknya tanda ini di Al-Quran itu pasti ada dua. Pasti ada dua ya. Jadi yang pertama di daerah ayat yang awal, terus daerah deretan ayat selanjutnya ada tanda lagi. Nah, kalian boleh berhenti, pilih yang mana. Yang awal
atau yang akhir. Pokoknya wajib berhenti, pilih di salah satu tanda. Nah, itu dia anak-anak pelajaran kita tentang wakaf, tanda-tandanya, bentuknya seperti apa, kita harus melakukan apa ketika bertemu dengan wakaf-wakaf, tanda-tanda wakaf tersebut. Berhentikah, harus lanjutkah, atau boleh dua-duanya, atau pilih salah satu tanda dan lain sebagainya. Sekali lagi, Pak Rendi jelaskan ini singkat. Ada berapa ya tadi Pak Rendi hitung? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 tanda saja, padahal banyak. Kenapa? Pengen lebih spesifik saja, lebih sedikit saja untuk pembelajaran Pak Rendi di tafsir tahfiz. Kenapa? Karena 6 tanda ini paling sering muncul di Al-Quran. Kita ketemu lagi minggu depan. Jangan lupa banyak ngaji, jangan malas-malas, jangan berbuat aneh-aneh. Berbuat baik sama orang tua, disuruh jangan marah-marah, disuruh ngaji jangan marah, disuruh sholat jangan marah. Nggak boleh marah sama orang tua. Kenapa? Ibu yang udah ngelahirin kita, susah mati sampai mau mati ngelahirin kita ngelawan sama orang tua, dosa besar. Pak Rendi jadi ikutan marah ya, karena Pak Rendi itu paling memuliakan seorang ibu, apalagi yang melahirkan Pak Rendi. Nah, maka berbuat baik di rumah, jangan lupa selalu belajar Al-Quran. Kita ketemu lagi minggu depan tentunya dengan materi-materi yang telah Pak Rendi siapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.